Assalamualaikum teman-teman, berzikirlah supaya ada kemudahan di setiap masalahmu. Bab 82-85. Tiba-tiba istriku cuek. Sementara di tempat lain, terlihat Feli, Dewi dan juga Randy tengah menikmati kebersamaan mereka dengan mengobrol santai di gazebo belakang rumah Randy, sembari menunggu buah mangga dan bumbu rujak yang tengah disiapkan oleh pelayan di rumah Randy. Sekali lagi terima kasih Mas Randy buah mangganya, sampai repot-repot dibuatin bumbu rujak segala. Feli masih saja merasa sungkan pada pria itu, walaupun Randy sendirilah yang berinisiatif menyuruh pelayannya membuat bumbu rujak. Randy lantas menatap Feli seraya menggelengkan kepalanya, rasanya sudah berkali-kali mendengar wanita hamil itu mengucapkan terima kasih padanya. Tidak merepotkan sama sekali. Lagi pula saya juga ingin makan mangga muda dengan bumbu rujak pasti tambah mantap, sudah lama saya tidak memakannya. Randy sengaja meminta pelayannya untuk membuat bumbu rujak, menurutnya mangga muda akan lebih nikmat jika dicocol dengan bumbu rujak. Aku juga ingin mencoba, seumur-umur baru sekarang aku akan memakan mangga muda, biasanya sih yang sudah matang, sahut Dewi. Memang perempuan itu tidak pernah sama sekali menikmati mangga yang belum matang itu, dia sudah enggan memaksanya lantaran mendengar dari orang-orang jika rasanya asam, dan Dewi sangat tidak menyukai rasa asam. Oh ya, kali ini kamu harus mencoba, saya jamin kamu bakalan suka, tutur Randy. Tidak lama kemudian seorang pelayan datang dengan membawa nampan yang berisi potongan mangga muda dengan ditemani bumbu rujak. Permisi tuan, ini mangga muda dan bumbu rujaknya, ucap pelayan itu dengan sopan. Letakkan di atas meja saja Bik, titah Randy. Dengan hati-hati pelayan itu meletakkannya di atas meja. Terima kasih Bik, ujar Feli dengan tersenyum ramah. Sama-sama non, kalau begitu saya permisi. Pelayan itu membalas senyum Feli dengan ramah pula dan langsung beranjak dari sana. Kini di atas meja sudah tersaji potongan mangga muda plus bumbu rujak yang terlihat mengnoda di mata Feli. Wanita itu menatapnya dengan penuh binar seakan air liurnya hendak menetes. Sudah tidak sabar lagi untuk merasakan rasa asam dari buah itu. Silakan langsung kita makan, ujar Randy seraya mengambil garpu untuk menusuk potong mangga itu. Sudah mendapatkan izin dari sang empu, langsung saja Feli mengambil potongan mangga dengan garpu, lalu mencoleknya dengan bumbu rujak dan langsung melahapnya. Mata wanita itu langsung membulat sempurna, kala lidahnya merasakan sensasi asam, manis, pedas dan gurih secara bersamaan. Rasanya begitu sempurna dan pas di lidahnya. Wah, ini sangat enak, ujar Feli dengan berbinar-binar, seraya tangannya memegang pipinya dengan tersenyum manis. Jangan lupa kita foto dulu. Dewi langsung mengarahkan kamera depan ponselnya, memposisikan dengan sempurna, dan mereka langsung berselfie dengan Randy yang diapit oleh kedua wanita cantik itu. Mereka berpose seraya memamerkan potongan mangga muda di tangannya masing-masing. Hasil jepretannya terlihat begitu sempurna, mungkin efek dari ponsel mahal Dewi sehingga menghasilkan foto yang jernih tanpa celah. Dalam foto itu mereka terlihat begitu dekat dan akrab, orang yang melihatnya tidak akan percaya jika mereka baru mengenal belum 24 jam. Diam-diam Dewi menjadikan foto itu sebagai story di WhatsApp-nya, tanpa memikirkan dampak apa saja yang akan dihadapi akibat foto tersebut. Bisa saja membuat seseorang yang sedari tadi menunggu pesan dari sang istri murka, begitupun dengan seseorang yang sibuk dengan pekerjaannya. Dengan tersenyum tanpa beban, lantas Dewi ikut menikmati mangga muda dan mengobrol santai dengan Randy. Sedangkan Feli wanita itu sudah sibuk memakan mangga muda dengan lahap tanpa memperhatikan sekitar,
mengabaikan Dewi dan Randy yang asik mengobrol. Sepertinya dipikirkan wanita itu hanya ada mangga muda. Bab 83. Sering-seringlah si Feli H4 mil, biar dapat traktiran terus. Ujar Diki seraya melahap tiramisu. Laki-laki itu sebelumnya sudah menghabiskan 1 piring steak wagyu dan 1 piring sushi, belum lagi makanan lainnya yang belum ia sentuh. Terkesan tidak tahu diri memang, tapi kapan lagi makan gratis. Jadi ia harus pandai memanfaatkan momen ini. Dewa yang tengah memakan steaknya lantas menatap wajah Diki seraya berkata, "Gue sih oke kalau istri gue mau H4 mil tiap tahun. Tapi gue ogah neraktir iyo, trauma gue." Jawab Dewa dengan melirik aneka makanan yang dipesan oleh Diki. Di antara mereka, Diki lah yang memesan paling banyak disusul oleh Firsa. Dewa sedikit menyesal membebaskan mereka memesan sepuasnya, lebih baik ia tadi bagi-bagi saja pada anak jalanan. Daripada mentraktir temanya yang sudah kaya ini tapi tidak tahu diri, terutama Diki sudah seperti orang yang tidak makan sebulan. Jadi lo nggak ikhlas traktir gue? Tanya Diki menatap Dewa serius dengan mulut penuh makanan. Tuh. Tahu? Jawab Dewa bercanda. Ayal tetap menyantap makanannya dengan lahap. Udah deh Dik, mending iyo diam. Makan tinggal pedas seperti biasanya, ia merasa kegiatan makannya terganggu dengan celotehan Diki yang tidak berfaedah. Diki sudah membuka mulutnya hendak menimpal ucapan pedas Firsa, namun terpotong dengan suara deringan ponsel milik Dewa yang terletak di atas meja. Dewa yang mengira itu adalah panggilan dari sang istri, dengan cepat menyambar ponselnya dan ia dibuat kecewa karena yang menghubunginya bukanlah istrinya melainkan Bima. "Halo Bim. Kenapa?" Tanya Dewa dengan tak bersemangat, karena sedari tadi istrinya itu begitu sulit dihubungi entah apa yang istrinya itu lakukan sehingga mengabaikannya. "Kamu usah lihat story WhatsApp Dewi belum?" Di seberang sana Bima sudah melihat story dari sang kekasih dan ia begitu marah melihatnya. "Enggak, ngapain? Paling cuma foto-foto alay dia." Jawab Dewa. "Lebih baik kamu menyusul ke sini," imbuhnya. Sudah Bima duga, kalau Dewa belum melihat story dari Dewi, tidak mungkin Dewa bisa sesantai ini jika sudah melihat story dari Dewi, mengingat sikap Dewa yang semakin posesif pada istrinya. "Tidak bisa, aku masih sibuk. Lebih baik kamu segera lihat story adikmu itu, sebelum dia hapus," ujar Bima lalu memutuskan panggilannya secara sepihak. "Halo, apa maksudmu? Halo." Dewa mencoba bertanya maksudmu dari ucapan Bima namun ternyata teleponnya sudah mati. Sialan. Berani sekali dia mematikan teleponnya. "Kenapa Wah? Ada masalah?" Tanya Gary yang sedari tadi diam mengamati Dewa. "Bima kurang kerjaan sekali, nelpon cuma nyuruh gue liatin story WhatsApp-nya Dewi." "Nggak jelas banget." Jawab Dewa seraya menyesap kopinya. "Tumben. Tapi nggak ada salahnya kan lihat. Siapa tahu ada yang penting," saran Gary dan dibenarkan oleh Diki dan Firsa. Dewa terdiam-terdiam memikirkan ucapan Gary, tidak mungkin kan jika Bima menyuruhnya untuk melihat story Dewi, jika tidak ada yang penting. Terdorong rasa penasaran, Dewa segera membuka aplikasi WhatsApp-nya dan langsung melihat story Dewi. Story WhatsApp Dewi terpampang sempurna di depan matanya, dan Dewa terkejut bukan main melihatnya. Mata pria itu seketika membola sempurna manakala melihat foto istrinya dan Dewi dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka terlihat sangat dekat, apalagi saat melihat caption foto tersebut, membuat kemarahan Dewa memuncak seketika. Nurutin bumil ngidam makan mangga muda sambil ditemani duda muda dan
Itulah caption yang disematkan oleh Dewi di story-nya. Berdiri dari duduknya dan pergi meninggalkan ketiga temannya yang bengong melihat dewa yang mengumpat dan pergi begitu saja. Ketiga pria tampan itu serasa susah menelan makanannya. Ketika melihat wajah mengeras dewa kala melihat ponselnya, mereka tidak mengerti apa yang membuat dewa sampai semarah itu dan pergi dengan tiba-tiba. "Kenapa dia?" tanya Firza menatap heran punggung dewa yang mulai menjauh. "Entahlah. Tapi untunglah makanannya sudah dia bayar semua, kalau tidak, habislah uangku." Diki adalah tipe teman laknat, bukan mengkhawatirkan sahabatnya namun justru mementingkan makanannya, bagaimana tidak pesanannya lah yang paling banyak. "Dia terlihat marah sekali," ujar Gary. "Apa perlu kita menyusulnya?" tanya Firza yang mencemaskan sahabat yang telah mentraktirnya itu. "Lebih baik jangan. Sepertinya ini adalah masalah pribadi," tutur Gary. Bukan dia tidak mencemaskan sahabatnya. Namun dia tidak ingin mencampuri urusan pribadi sahabatnya, kecuali jika diminta bantuan dia akan senang hati membantu sahabatnya. Bab 84. Bima tersenyum puas menatap ponselnya, setelah memutus panggilan teleponnya dari Dewa. "Lihat saja Dewi, kamu berani tidak mengangkat telepon dariku dan juga tidak membalas pesanku, bahkan tidak membaca pesanku padahal centang 2. Kali ini apakah kamu berani melakukan itu pada dewa? Bukan aku berniat cepu, hanya saja aku tidak suka melihat tingkahmu yang suka seenaknya, bahkan sekarang Feli mulai berani mengikuti jejakmu," ucap Bima. Lelaki itu memang sengaja memberitahukan hal ini kepada dewa. Dia begitu marah saat melihat story dari calon istrinya itu. Siapa yang tidak marah melihat orang yang dicintai dekat dengan pria lain? Dengan kesal Bima langsung menelpon Dewi, namun tidak satupun panggilan diangkat oleh perempuan itu. Begitupun dengan rentetan pesan yang ia kirimkan, tidak ada satupun yang Dewi balas atau dibaca olehnya. Andai saja Dewi tidak mengabaikannya, ia tidak mungkin memberitahukan hal ini pada dewa. Bima sadar betul bila aduannya ini akan menimbulkan pertengkaran, tapi biarlah supaya kedua wanita itu jera, terutama calon istrinya yang tidak pandai menjaga perasaan pasangannya, suka sekali bertindak egois. "Cek, siapa sebenarnya pria itu? Dasar duda genit, awas aja kalau ketemu," gerutu Bima dengan menatap foto di story Dewi. Di tempat lain, Dewi dibuat ketar-ketir kala melihat beberapa panggilan tidak terjawab dan juga pesan dari Bima yang tidak sempat ia baca, apalagi yang membuatnya lebih ketakutan adalah pesan dari kakaknya. "Pulang." Memang hanya itulah pesan yang diketik oleh dewa, namun bagi Dewi pesan itu mengandung sebuah ancaman yang berhasil membuatnya langsung berkeringat dingin. Dewi lebih takut menghadapi kemarahan sang kakak dibandingkan kekasihnya. "Mampus. Mati aku," cicit Dewi panik, dengan cepat langsung menghapus story-nya walaupun itu sudah terlambat. Dewi langsung saja mengajak Feli segera pulang setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Randy. Sebelum pulang Randy memberi sekantong mangga muda kepada Feli. Dengan senang hati wanita itu menerimanya. Dalam keadaan terancam Dewi masih sempat-sempatnya bertukar nomor telepon dengan Randy. Beruntung Feli tidak membawa ponsel. Dalam perjalanan pulang, Feli dibuat heran dengan tingkah Dewi yang tegang dan tergesa-gesa seperti orang yang sedang mengkhawatirkan sesuatu, terlihat jelas dari gerak-geriknya. "Dewi, kamu kenapa aneh banget?" tanya Feli seraya berjalan dengan cepat mensejajarkan langkahnya dengan Dewi. "Gawat Kak. Gawat," jawab Dewi dengan wajah yang terlihat cemas dan gusar. "Gawat kenapa? Apanya yang gawat?" tanya Feli dengan mengerutkan keningnya, memandang Dewi penuh tanya. "Sadar tidak kita keluyuran sekarang tanpa izin dari Kak Dewa," jawab Dewi. "Dek, tenang saja.
Kita cukup diam dan tidak usah membahas hal ini. Lagian Mas Dewa kan tidak tahu, jadi tidak usah khawatir, ujar Feli yang mencoba tetap tenang meski dalam hati sudah ketakutan. Masalahnya Kak Dewa sudah tahu, aku tadi dengan bodoh membuat story WhatsApp dengan foto kita, dan Kak Dewa melihatnya lalu dia menyuruh pulang, makanya tadi aku langsung ngajak Kak Feli pulang. Jelas Dewi dengan penuh kecemasan seraya menggigit ponselnya merasa menyesal dengan kebodohannya. Apa? Pekik Feli setelah mendengar penjelasan dari Dewi. Ceroboh sekali kamu, sekarang bagaimana nasib kita? Seketika wajah Feli langsung memucat, sungguh wanita itu merasa ketakutan melebihi Dewi. Apalagi suaminya tadi sudah mewanti-wanti dirinya untuk tidak keluar dari rumah, justru dia melanggarnya, dan lebih parahnya suaminya pasti bakalan marah besar dengan fotonya bersama dengan pria lain. Kita harus cepat pulang Kak, sebelum Kak Dewa sampai di rumah duluan, ujar Dewi dan langsung disetujui oleh Feli. Dengan berlari kecil kedua wanita itu pulang ke rumahnya berharap Dewa belum sampai terlebih dahulu di rumah. Feli berlari dengan memtigaluk kantung plastik yang berisi mangga muda pemberian dari Randy, melupakan keadaannya yang tengah mengandung, dia terus berlari dan berdoa dalam hati supaya suaminya belum sampai di rumah. Bab 85. Kini kedua wanita cantik itu telah tiba di depan rumahnya, dengan wajah yang berkeringat serta nafas yang ngos-ngosan. Bagaimana tidak? Kedua wanita itu berlari di sepanjang jalan agar cepat sampai di rumah sebelum keduluan oleh Dewa. Namun itu semua sudah terlambat, nyatanya sekarang mobil milik Dewa sudah terparkir cantik di depan rumah mewah itu. Seketika jantung kedua wanita itu berdetak tak karuan dengan wajah yang sudah pucat pasi. Dengan ketakutan yang luar biasa memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dewi kamu saja yang buka pintunya. Titah Feli setelah keduanya sampai di depan pintu utama. Tangan Feli seakan tidak sanggup untuk sekedar membuka pintu. Tangan wanita hamil itu gemetaran saking takutnya untuk berhadapan dengan suaminya. Dewi menggeleng brutal menolak titah dari Feli. Enggak ah. Kak Feli saja. Ini kan rumah kamu Kak, ujar Dewi dengan suara panik, sambil memtigaluk lengan Feli. Feli mengembuskan nafasnya dengan kasar, lantas memberanikan diri untuk membuka pintu dengan pelan. Ceklek. Pintu terbuka dengan perlahan, kedua wanita itu lantas melangkah masuk dengan mengendap-endap waspada. Dewi memtigaluk lengan Feli semakin erat saat keduanya melangkah menuju ruangan tengah, seakan mereka memasuki rumah hantu yang begitu horor. Dek. Wajah dingin Dewa serta tatap tajamnya menyambut kepulangan Feli dan Dewi, seketika kedua wanita itu memberhentikan langkahnya setelah sampai di ruang tengah dan melihat Dewa di sana dengan wajah yang menyeramkan. Dewa hanya duduk diam di sofa, dengan tampilan yang masih memakai pakaian kerjanya, kemejanya yang digulung lengannya serta kancing atas yang sudah terbuka. Netra hitam legamnya menyorot dengan tajam kedua wanita di depannya. Feli dan Dewi mematung tidak berani untuk sekedar bergerak. Dewi yang sudah berancang-ancang hendak kabur pun, seketika membeku seakan kakinya begitu sulit untuk ia gerakan. Sementara Feli, jangan ditanya lagi mata wanita itu sudah berkaca-kaca saking takutnya. Mas, kakakmu sudah pulang? Tanya Feli dengan terbata-bata saat melihat Dewa bangkit dan berjalan menghampirinya. Kenapa? Tidak suka? Tanya Dewa dengan dingin, menatap tajam wajah istrinya. Nafas Feli seakan berhenti mendengar suara dingin dan menusuk suaminya. Ia langsung menunduk tidak berani untuk bertanya lagi. Dengan tatapan tajamnya seakan ingin menelan Dewi hidup-hidup. Tanpa membantah Dewi langsung memberikan ponselnya kepada Dewa dengan ragu-ragu.
Dewa langsung menarik dengan kasar ponsel yang disodorkan oleh Dewi. Pria itu segera mengotak-atik ponsel Dewi yang memang tidak terkunci sehingga dengan mudah Dewa membuka ponsel itu. Target pertamanya ialah galeri foto Dewi. Rahangnya langsung mengeras manakala melihat jejeran foto Feli dan Dewi serta Randy, dengan berbagai pose. Tanpa basa-basi Dewa langsung menghapus foto-foto itu. Setelah semuanya terhapus dengan santai Dewa langsung membuang ponsel milik Dewi ke lantai, membuat Dewi dan Feli memekik kaget dengan apa yang dilakukan oleh Dewa. Tanpa merasa bersalah Dewa langsung pergi berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai atas, meninggalkan kedua wanita itu tanpa berucap sepatah kata pun, namun terlihat jelas dari wajahnya yang memancarkan kemarahan. Feli dan Dewi hanya bisa menelan ludahnya dengan susah melihat aksi Dewa. Dengan cepat Dewi memungut ponsel mahalnya yang tergeletak di lantai. "Hua, ponsel mahalku. Untung kamu tidak apa-apa, hanya lecet saja. Kak Dewa memang menakutkan dan gila," ujar Dewi dengan memeluk ponselnya. Beruntung Dewa hanya menjatuhkan saja tidak sampai dibanting, jadi ponsel milik Dewi masih aman, hanya sedikit lecet. Feli berjalan menuju dapur meninggalkan Dewi yang masih memeluk ponselnya dengan dramatis, untuk menyimpan buah mangganya dengan perasaan yang campur aduk. Menyesal, takut, dan merasa bersalah pada suaminya. "Bo, Mas Dewa sudah lama sampainya?" tanya Dewi pada pelayan seraya menyerahkan mangga mudanya untuk disimpan di dalam kulkas. "Lumayan Nyonya, Tuan Dewa sudah hampir setengah jam lebih duduk di sana. Setelah sampai tadi Tuan langsung duduk di ruang tengah dan baru beranjak setelah Nyonya pulang. Tuan pulang seperti sedang marah, kita tidak ada yang berani mendekat," jawab pelayan itu panjang lebar. "Dek, ya Tuhan, pasti Mas Dewa marah dan kecewa banget sama aku. Apa yang harus aku lakukan?" ucap Feli dalam hati dengan perasaan yang campur aduk. "Terima kasih Mbok, kalau begitu saya permisi." Dengan langkah pelan Feli berjalan menyusul suaminya di kamarnya. Jantung Feli berdebar tak karuan, tangannya meremas dress yang ia pakai. Feli mendengus kesal saat sudah tidak melihat Dewi di ruang tengah. Bisa dipastikan perempuan itu sudah kabur meninggalkan dirinya. Benar saja perempuan itu sudah pergi dan mengurung dirinya di dalam kamar. Dewi tidak akan sanggup untuk menghadapi sang kakak dan membiarkan kakak iparnya itu menghadapi Dewa seorang diri. "Mungkin saat ini kamu bisa kabur Dewi, namun kamu tidak akan bisa menghindari kemarahan dari seorang dewa. Entah apa yang akan dilakukan dewa untuk menghukum Dewi.